Selamat pagi. Kiranya kasih kemurahan Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Hingga pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Allah. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Pagi hari yang indah, cerah, di mana Engkau masih izinkan kami bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan untuk mendengar arahan, petunjuk, bahkan Engkau membawa kehidupan kami untuk lebih baik, lebih mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih, minggu lalu kita sudah mendengar hidup di padang gurun. Hari ini saya ingin menegaskan, memang hidup di padang gurun itu penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, masalah, kesulitan, kesukaran, pencobaan silih berganti dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya ingin menegaskan, lalu bagaimana caranya agar kita mengalami kemenangan, keberhasilan, kesuksesan hidup di padang gurun. Banyak orang sulit, banyak orang bertanya-tanya, bagaimana dengan hidupku? Tetapi bagi hari ini selalu memberitahukan kepada setiap orang yang mengasihinya, sebagaimana Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, demikian juga Roh Kudus akan membawa kita ke padang gurun. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dan Yesus sebagai Bapa kita, Dia berjanji, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya saya kasihkan kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Ini dalam terjemahan terjemahan baru yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16. Untuk lebih menggali, memahami kebenaran firman Allah ini, saya akan bacakan dalam beberapa terjemahan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong lain. Saya kasih tanda kutip, yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Yang tadi menyertai, sekarang tinggal bersama kalian. Dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI, lalu aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan penolong yang lain untuk menyertai dan menolong kalian selama-lamanya. Ada perbedaan saudaraku, sehingga memperkaya pengertian. Dalam bahasa Jawa, aku bakal nyuwun marang Sang Rama, nuli kowe bakal padha diparingi juru panglipur liyane, ya kuwi Rohe Allah sing nuduhake bab kersane Gusti Allah. Roh mau bakal nunggal karo kowe selawase. Melalui ayat di atas, kita menjadi lebih mengerti bahwa tujuan Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai berikut. Yang pertama, Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada. Kata Matius, Immanuel, Allah beserta kita selama-lamanya. Penyertaan Allah dalam kehidupan umat bangsa Israel
dalam perjanjian lama berbeda dengan umat orang Kristen dalam perjanjian baru. Perjanjian lama itu Roh Kudus turun ketika Allah memiliki kehendak untuk membebaskan orang Israel. Contoh yang paling jelas adalah dalam kehidupan Simson. Maka berkuasalah Roh Kudus atas Simson. Dia merobek mulut singa seperti merobek kertas. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas Simson. Maka ditangkaplah serigala-serigala sebanyak 300 pasang. 3 sepasang dikasih obor bakar sehingga membakar seluruh ladang orang Filistin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, berkuasalah Roh Tuhan atas Simson. Maka pintu gerbang kota diangkat oleh Simson, dibawa ke bukit, ke gunung. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas Simson. Maka disitulah 2 pilar di mana mereka sedang berkumpul berpesta untuk merayakan kemenangan mereka. Dan Simson yang tertawan dengan matanya yang diculik, yang dicungkil, saudara-saudara, dan kemudian dia berseru. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas Simson. Bangunan istana itu, tempat pertemuan mereka, hancur itu, dirobohkan oleh Simson. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Roh Tuhan yang berkuasa atas Simson dalam perjanjian baru lama itu juga diberikan kepada kita. Dia menyertai kita dimanapun kita berada. Bila kita mengerti kisah ini, saudara tidak akan ragu, saudara tidak akan takut, saudara tidak akan khawatir, saudara. Saudara tidak akan cemas. Walaupun corona merajalela, keterbatasan terjadi di mana-mana, Bapak Ibu saudara-saudara, Roh Kudus menyertai kamu dimanapun kamu berada. Yang kedua, Roh Tuhan tinggal bersama kita untuk selama-lamanya. Kamu merasakan ataupun kamu tidak merasakan, kamu percaya ataupun kamu tidak percaya, kamu mengerti ataupun kamu tidak mengerti, firman Allah ini jelas. Roh Kudus sudah dikirimkan ke dalam dunia ini menyertai setiap umatnya. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu dikirimkan 2000 tahun yang lalu, yang beberapa bulan lalu kita sudah peringati sebagai hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Itu diberikan dan tidak kembali ke surga. Dia tinggal bersama saya, bersama saudara, bersama kita semua. Dan Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang 4 berkata bahwa roh yang ada di dalammu, yang ada di dalammu, Bansila, yang ada di dalammu, saudara-saudara yang terkasih, yang ada di dalammu, para bapak-bapak, yang ada di dalammu, para ibu-ibu, yang ada di dalammu, para pemuda dan remaja, bahkan sampai anak-anak pun, sesuai dengan kisah para rasul pasal 2, dia tinggal bersamamu. Jadi bila Roh Kudus itu tinggal di dalammu, itu adalah kehendak Allah dalam hidupmu, dalam hidup kita. Dan roh yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, daripada roh jahat, daripada roh setan, daripada roh-roh dunia ini. Tidak ada
semuanya pasti takluk. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus menyertai kita dan menolong kita selama-lamanya. Ini adalah ketetapan firman Allah. Jadi tinggal bergantung kita semua. Satu, apakah saudara menyadari adanya Roh Kudus dalam hidup kita? Yang kedua, adakah engkau kesulitan? Dan karena kau tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pemimpin yang handal, pemimpin yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita untuk memimpin kita dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini, kalau engkau tidak mau minta tolong kepadanya, atau kalau engkau tidak mau membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus, maka engkau akan selalu cemas. Engkau akan selalu khawatir, engkau akan selalu ketakutan dalam dunia ini. Allah sudah sediakan penolong lain. Allah sudah sediakan penolong yang luar biasa. Penolong yang handal itu namanya Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apapun kesukaran dan kesulitan kita dalam bidang penyakit yang sekarang merajalela, Roh Kudus yang menolong kita. Bukan berarti kita akan tidak pernah mengalami atau tidak kena corona, tetapi saya percaya Roh Kudus besar, lebih besar, lebih perkasa, lebih hebat kuasanya daripada corona. Apa itu saudara yang kasih? Corona yang dulu maupun corona sekarang, yang lalu katanya ada Delta, yang lalu katanya ada B1617, ada varian yang baru. Saya yakin Roh Kudus lebih besar dari semuanya itu. Kalau kau minta tolong kepadanya, Dia sanggup menolong kita. Berkali-kali kita diminta untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang kena coronavirus atau yang sudah disebutkan positif COVID-19. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup untuk menolongmu. Dia sanggup untuk melepaskanmu. Dan saya percaya kesaksian yang dikatakan, walaupun paru-parunya itu sudah keputihan, penuh dengan hal yang putih, harusnya dia tidak ada, tetapi Allah izinkan dia masih hidup sampai hari ini. Dan saya melihat kesaksian dari saudara-saudara kita, para hamba Tuhan yang selalu berdoa, dan saya melihat mereka dibebaskan, kena berkali-kali, tapi Tuhan selalu menolong mereka. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, yang keempat adalah Roh Kudus menunjukkan kehendak Allah dan bersama kita semuanya. Dalam bahasa Jawa tadi mengatakan, aku bakal nyuwun marang Sang Rama, nuli kowe bakal padha diparingi juru panglipur liyane. Ya kuwi Roh Allah, Roh Kudus. Nah, di sini sing nuduhake bab kersane Gusti Allah. Ini artinya yang akan menunjukkan kehendak Allah. Dan Roh mau bakal nunggil karo kowe selawase dan bersama kalian selama-lamanya. Dia akan menunjukkan kehendak Allah. Saudara yang dikasih, kita perhatikan di sini, menunjukkan kehendak Allah. Saudara sudah percaya Yesus, maka saudara beribadah kepada Yesus. Tapi banyak orang Kristen yang tidak tahu akan kehendak Allah. Oleh sebab itu, saudara ketika berdoa,
memberi kesempatan Roh Kudus untuk menunjukkan kehendaknya, memberikan kesempatan Roh Kudus untuk berbicara kepadamu, maka Dia akan menunjukkan kehendak Allah. Dia akan menuntun langkahmu, Dia akan menjaga kehidupanmu, Dia akan menolong kita dalam semua aspek kehidupan ini. Dan Dia bersama kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, saya bersyukur karena mengenal Tuhan, karena saya dapat percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Dalam Alkitab tertulis banyak perkara yang ajaib. Bersama kalian, saya jadi teringat dalam kitab Mazmur pasal 108 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dengan beberapa terjemahan. Harapan saya mengerti, saya memahami, sehingga saya memiliki dasar keyakinan yang kuat. Bukan hanya kata orang, tapi saya ingin meneliti akan hal ini. Dalam terjemahan baru, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bersama dengan Allah, saudara-saudara, Roh Kudus bersama kalian, Roh Kudus yang bersama kita berjuang bersama, itu memampukan kita melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Terjemahan baru, terjemahan lama, bahwa serta dengan Allah kami akan melakukan perbuatan yang besar-besar, dan Ia pun akan menunjukkan segala musuh kami. Jelas di sini bahwa ini menunjukkan sudah terjadi, sudah dialami oleh pemazmur ini. Tinggal saudara mau membuktikannya, mau mengalaminya, supaya hidup berkemenangan. Lakukan hal ini bersama dengan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bersama Allah kita akan gagah perkasa. Di sini Dialah yang mengalahkan musuh kita. Jadi sangat indah di sini. Ketika kita membangun kehidupan yang berdoa bersama dengan Allah, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, mengubahkan hidupmu yang gagal menjadi menang, yang kurang menjadi diberkati berkelimpahan, yang dalam keterbatasan akan menjadi tidak terbatas. Hidup ini mungkin saudara katakan mustahil dapat bertahan, tetapi saya beritahu, bersama dengan Allah yang mustahil tidak akan menjadi mustahil lagi. Akan mungkin kita alami dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Dia bersama dengan kita. Menurut firman Allah yang hidup, dengan pertolongan Allah, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, karena Ia menginjak-injak musuh-musuh kita. Lebih gamblang lagi, bersama dengan Allah. Banyak orang Kristen percaya ke gereja, tapi dalam kehidupan mereka tidak bersama dengan Allah. Mereka hanya mengandalkan pikirannya, mereka hanya mengandalkan perasaannya, mereka hanya mengandalkan pengertiannya, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Saudara punya bekasi di dalam Tuhan. Saya rindu saudara membangun hubungan pribadi dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Itu akan membuatmu menjadi
menjadikanmu, mencetak ulang hidupmu, sehingga engkau hidup dalam kerajaan Allah yang penuh dengan mujizat, yang penuh dengan hal-hal yang supranatural. Bagi orang umum tidak mungkin, sudah kena corona, Tuhan pasti memampukan kita melepaskan, dibebaskan dari semuanya itu. Dalam bahasa Jawa, margo sapa pitulungane Allah, kita bakal dadi kendel lan prakoso. Sebab karena kasih Allah itu membuat kita menjadi kendel. Kendel itu pemberani, prakoso itu perkasa, saudara. Sebab panjenengane piyambak kan bakal nulungake satu kita yang akan menaklukkan, menghancurkan semua musuh-musuh kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak sendirian selama berada di padang gurun. Roh Kudus akan beserta kita dan akan menolong kita selama-lamanya. Sebab itu, hiduplah dari pimpinan Roh Kudus. Seperti Matius tadi pasal 4 ayat 1 yang mengatakan, oleh Roh dibawalah Yesus ke padang gurun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang membawa ke padang gurun itu Roh Kudus. Jadi bila kita sadar, kita mengerti, kita memahami akan firman Allah ini, maka kita tidak akan takut. Menurut Lukas, Yesus yang penuh Roh Kudus setelah kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Maksudnya dibawa ini dipimpin, saudaraku yang kekasih, dituntun. Dan saya yakin Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang bertanggung jawab. Bila Dia menyuruh kita, menghendaki kita masuk ke padang gurun, Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan lengkapi kita supaya kita mampu menanggulangi. Dia akan sertai kita supaya kita berhasil untuk mengatasi semua kesukaran kesulitan di padang gurun. Semua keterbatasan di padang gurun akan Tuhan cukupkan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, Allah tidak hanya minta supaya kita percaya dan dibaptis rajin ke gereja, tapi Allah mau kita hidup bersama dengan Dia. Allah mau kita memiliki kehidupan yang selalu bersama dengan Dia, memiliki persekutuan pribadi, sehingga engkau mengenal Allahmu dan Allahmu mengenal Anda. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bisa dikatakan bahwa di padang gurun inilah Tuhan berkehendak mengubah mental bangsa Israel dari mental budak. Selama 400 tahun di Mesir jadi budak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui padang gurun, hidup di padang gurun itu diubahkan menjadi mental pejuang, mental prajurit yang siap untuk merebut tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Allah padang gurun adalah tempat Allah untuk memproses
Jadi mental dari mental pengemis menjadi mental anak raja atau anak Allah. Dari mental tempe, mental kerupuk menjadi mental baja yang kuat, yang siap menjadi pemenang. Bahkan mental lebih daripada pemenang, mental yang mudah menyerah dan mengeluh menjadi mental yang siap bertekun dan bertahan sampai janji-janji Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan ini. Salah satu contoh yang sangat menggugah hati saya adalah Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 19. Saya baca pelan-pelan, saudara memperhatikan. Khususnya di ayat 18. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruli, kecapi, rebab, gambus, serdang, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang dibuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Perhatikan ayat 16 ini sampai ayat 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Perhatikan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami, ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18 ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa-dewaku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perhatikan ayat 18. Saya ulang. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya, wajahnya berubah seketika terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya melihat dengan jelas, merenungkan Sadrak, Mesak, Abednego dengan tegas mengatakan hal ini. Ini bukan di depan raja saja, di depan banyak orang. Maka raja menjadi geram. Tapi yang saya maksudkan, yang saya ingin saudara pahami adalah bagaimanakah mereka itu hidup. Tidak takut tantangan, tidak takut ancaman. Yang jelas nyatakan ini dari raja. Namun ketika mereka menunjukkan hidup bersama dengan Allah, kalaupun Allahku yang sanggup menolongku tidak menolongku, aku tidak akan menyembah
Ibu saudara punya kekasih, saya berharap melalui renungan pagi ini saudara mendengar, memperhatikan, mengerti kebenaran firman Allah, menjadi dasar keyakinanmu yang teguh, dan engkau membangun hubungan pribadi tiap hari dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih, reaksi bangsa Israel yang tidak menghormati Allah sebenarnya dikarenakan ketidakmengertian mereka terhadap kehendak Allah. Mereka berpikir bila Tuhan bersama mereka, mereka tidak akan mengalami kesulitan, tidak akan mengalami kesukaran, ataupun tidak akan mengalami kesusahan. Dan ini adalah gambaran mereka atau kita yang salah kaprah mengerti tentang kehendak Allah, sehingga mereka berespon pun kurang ajar kepada Allah yang sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Jangan pernah berpikir orang dunia menghadapi kesulitan, kita tidak akan mengalami kesulitan. Nah, orang percaya bedanya adalah kesulitan itu terjadi bagi orang Kristen maupun bagi orang lain. Yang beda adalah penolongnya. Saya tegaskan sekali lagi, penyakit melanda semua orang, tetapi penolongnya yang berbeda. Bila Yesus yang menolong kamu, tidak ada perkara yang sulit, sebab Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Bila Roh Kudus menyertai engkau, mungkin ada yang dibebaskan sehingga dia tidak kena sakit penyakit, atau mungkin dia kena sakit penyakit, tetapi dia adalah penolong yang setia, yang menyertai kita selama-lamanya. Saya percaya saudara tidak akan menjadi korban. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya ingat seorang pengkhotbah pendeta di Amerika yang bernama Dr. Robert Schuller pernah mengatakan, masalah sulit tidak akan bertahan. Bagi orang yang gigih akan melampauinya. Apakah saudara gigih? Apakah saudara bertekun? Apakah saudara tetap bertahan? Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun itu justru menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa Israel yang terkagum. Tidak hanya itu, Tuhan juga sedang mendidik, mengajari dan menghajar mereka dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan, sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Kita semua pasti akan ditimpa kesedihan dan akan mengalami munculnya masalah-masalah baru. Bahkan coronavirus akan merajalela. Kesulitan maupun kesukaran selalu silih berganti datang kepada kehidupan kita. Namun kita yang hidup oleh Roh Kudus, yang hidup oleh firman, dapat dipastikan akan sukses sampai ke tanah Kanaan. Bagaimana mereka dengan yang gagal atau yang menyerah? Ataukah akankah terus melangkah ke depan? Tidak ada kesulitan atau kesedihan yang mengalahkan kita, kecuali kita membiarkannya kesulitan itu mengalahkan kita. Semuanya ditentukan oleh keputusan kita, bukan oleh kesedihan dan masalah-masalah tersebut. Mengapa Tuhan menuntun bangsa Israel lewat padang gurun ini? Supaya mereka tidak berharap kepada siapa-siapa lagi, hanya kepada Tuhan.
dalam seluruh kehidupan, seluruh bidang kehidupan kita. Coba baca Matius pasal 4. Terjemahan baru berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alkitab yang terbuka, namun dia menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar melalui mulut Allah. Terjemahan lama, tetapi jawabnya serta berkata, telah tersurat bahwa bukannya dengan roti saja manusia akan hidup, melainkan dengan tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahasa Indonesia sehari-hari, Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan Allah. Terjemahan sederhana Indonesia, tetapi Yesus menjawab, dalam kitab suci tertulis, kehidupan manusia tidak bergantung dari roti saja, melainkan tergantung dari setiap perkataan yang diucapkan Allah. NIRT. Namun seraya menanggapi, dia berkata, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sangat jelas, sangat tegas. Manusia hidup itu bukan karena roti saja. Apakah banyak atau sedikit, tidak masalah. Tetapi harus setiap firman Allah itu menghidupi hidup saudara. Nah, di firman Allah itu ada dalam kehidupan kita, yang sedikit sanggup mencukupi. Ingat dan sahabat, ingat anak-anak yang membawa bekal dan kemudian mampu dijadikan oleh Yesus, diubah menjadi Yesus, diubah jadi dari Yesus oleh Yesus. Sanggup anak-anak bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bangunlah hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan. Baca firman Tuhan, hidupmu akan diubahkan. Bahasa Jawa mengatakan, Gusti Yesus paring wangsulan, wis katulis ing kitab suci, manungsa kuwi uripe ora mung saka roti wae, nanging saka sakehing sabda sing didhawuhake dening Gusti Allah. Di sini sangat tegas berkata, bagaimana imanmu yang menuntutmu untuk bersikap dan bertindak. Apakah masih menginginkan hidupmu dengan hati yang percaya dan mulut yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, namun hidup mengandalkan pikiranmu sendiri, bahkan mengandalkan kemampuanmu sendiri, hidup mengandalkan apa yang sudah ada padamu secara duniawi? Coronavirus diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu supaya banyak faktor dalam hidup kita yang tergoncangkan, bahkan tidak dapat diandalkan lagi. Kamu harus mengandalkan Tuhan. Maka sudah banyak orang yang mengeluh, bahkan menggerutu ketika pemerintah memperpanjang PPKM darurat sampai awal Agustus 2021. Saya nonton di YouTube, lah Simba mau makan apa kalau enggak boleh jualan. Mungkin kita berpikir, wah kalau di Mesir masih untung karena ada Yusuf. Saudara biar tadi, lah kalau sekarang, wah
syahwat saudara. Bagi saudara dan saya ingin mengingatkan bahwa hidup orang percaya itu hanya karena percaya akan kasih dan kemurahan Tuhan. Hidup kita itu hanya karena anugerah. Makanya orang benar akan hidup oleh iman. Saudara akan diberkati karena saudara percaya kepada setiap firman yang Tuhan sampaikan. Mungkin saudara sudah percaya, namun saya ingin saudara membaca dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bila saya membaca dua ayat ini, dalam pemikiran saya muncul dua pengertian. Kalau saudara mau datang kepada Yesus, Tuhan memberikan kelegaan. Maksudnya, saudara percaya, maka ada pengharapan yang baru. Tetapi ketika kita pikul kuk yang dipasang dan belajar kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan beroleh ketenangan. Saudara, lega dengan tenang beda. Lega itu puas marah. Tapi kalau tenang, saudara tidak akan khawatir. Saudara tidak akan cemas. Saudara tidak akan takut. Sebab apa? Dia mengubah hidup kita menjadi orang yang lemah lembut dan menjadi rendah hati. Saudara, lemah lembut itu adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu punya keyakinan bahwa bersama dengan Allah kita akan menjadi gagah perkasa. Rendah hati itu adalah orang yang disertai Tuhan. Maka ketika Tuhan beserta kita, kita akan tenang. Saudara punya kekasih di dalam Tuhan, ketika Dia tidak bersama kita, maka kita akan menjadi khawatir. Mau berhasil, mau sukses, ingat firman Allah. Selain itu, saudara, kita harus paham bahwa yang mengizinkan padang gurun itu kita masuki adalah Tuhan, bukan kita sendiri. Memang dalam Yeremia ayat yang selaras mengatakan Allah memproses kita dari tanah liat untuk menjadi alat yang berguna. Jadi di sini perlu perubahan dan pengembangan. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Allah. Jadi bila pengembangan dari di luar mengasah kita bukan pengembangan diri yang sejati yang Allah kehendaki, itu hanya pengembangan diri yang semu. Setiap kita pasti menginginkan berlama-lama. Setiap kita pasti tidak menginginkan untuk berlama-lama dalam kesukaran dan kesulitan. Kita ingin segera mencapai tanah Kanaan. Apalagi di dalam dunia ini, yakni keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, kesejahteraan, kecukupan, kesembuhan, dan keindahan-keindahan lainnya. Itu yang selalu kita pikirkan dan harapkan menjadi kenyataan dalam hidup kita.
Tetapi Tuhan mengerjakan hal yang berbeda. Dia mengerjakan doa dan harapan kita untuk tidak saja mengaruniakan tanah Kanaan di dalam dunia ini kepada kita, tetapi karena kasih setianya, Ia mengerjakan doa dan harapan kita untuk mempertahankan kita supaya mampu menembus padang gurun dunia ini menuju tanah Kanaan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bila saudara memahami apa yang saya katakan ini, maka saudara akan berubah seperti Daud. Lebih baik satu hari berada di rumah Tuhan karena bersama dengan Tuhan, daripada 1000 hari di luar Tuhan. Karena ketika kita berada bersama Tuhan, saudara-saudara, kesukaran, kesulitan itu kita anggap sebagai proses untuk meningkatkan iman dan keyakinan kita. Bahkan kita akan bersukacita karena penderitaan. Sebab dengan demikian Ia telah memberi dirinya masuk ke dalam rumah Tuhan, yakni ke dalam rencana Tuhan, dan telah belajar taat seperti Yesus yang sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang diberitanya. Oleh sebab itulah Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 saya membaca. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Orang yang memahami akan hal ini akan berkata, sesungguhnya penderitaan yang sangat pahit sekalipun akan menjadi keselamatan. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Itu Yesaya 38 ayat 17. Kita ingat 1 Korintus 10. Pencobaan yang harus kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Adakah amin? Saudara yang terkasih, di sini kita melihat ketika pencobaan itu dianggap biasa, itu bukan karena semua orang ngalami, saudara. Itu karena ada dalam pengawasan Tuhan. Ketika kita dicobai, Tuhan itu memperhatikan, tidak boleh melebihi kekuatan. Mungkin engkau sudah merasa ini di luar kekuatanku, ini di luar kemampuanku. Tapi saudara ketahuilah bahwa Allah akan memimpin. Ketika engkau sudah mentok
engkau cari Tuhan, Tuhan akan menolong. Malaikatnya akan dikirimkan sesuai dengan Lukas pasal 4 untuk menolong Anda dalam menghadapi pencobaan. Demikian juga dengan kita. Di satu hari sepertinya sedang membawa kita berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Justru di situ pasti ada maksud Tuhan untuk membentuk dasar keyakinan kita, untuk mengubah pola pikir kita agar hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Justru kita sering tidak mengerti apa maksud Tuhan bagi kita, maka rancangannya terlalu dalam untuk kita selami. Mazmur 92 ayat 6, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, sangat dalam rancangan-rancangan. Jadi kalau kita melihat di sini, jelas ingin menekankan tentang hubungan kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita melalui jalan berputar, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi kita ketika kita mau taat kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 8 itu tertulis ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu menekankan tentang hidup oleh Roh. Orang yang hidup oleh Roh, hidup dibimbing Roh, dia akan berkemenangan. Jadi, saudaraku, saya ingin tegaskan, janji Tuhan di padang gurun bagi kita itu satu. Tuhan menyertai kita di padang gurun. Keluaran 13 ayat 21-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menunggu mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan kala siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada malam di depan bangsa itu. Tuhan melindungi kita selama ada di padang gurun, saudara. Saya tegaskan lagi, Tuhan melindungi kita selama di padang gurun. Makanya Ulangan 29 ayat 5 mengatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Buktinya pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, kasutmu, sandalmu tidak menjadi rusak di kakimu. Kalau Tuhan pimpin hidup dalam kerajaan Allah, mukjizat itu pasti terjadi. Mukjizat itu pasti ada dalam hidupmu. Yang kedua, Tuhan menyediakan atau mencukupi kebutuhan kita di padang gurun. Ini Keluaran 16 ayat 13 sampai 15. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu untuk menjadi makananmu. Tuhan siapkan berkat yang tidak pernah ada dulunya, yang tidak pernah ada dalam pemikiran kita, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar. Sekarang kita ngerti namanya mana.
manis rasanya, tapi kita harus mengusahakannya setiap pagi, mengungutnya dan mengolahnya menjadi roti. Yang ketiga, Tuhan membuat jalan serta sungai-sungai di padang gurun. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Allah ingin membawa hidup kita memasuki dunia yang fana ini. Namun Allah ingin mengubah dunia ini melalui kehidupanmu, melalui cara hidupmu, cara berpikirmu, bersikapmu, sehingga nama Tuhan itu dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku, apa tujuan Allah ketika kita diujikan Tuhan untuk masuk dalam kesulitan dan kesukaran? Hidup mereka bagaikan di padang gurun, yaitu Allah mau supaya mereka kembali kepada Allah, mengandalkannya dalam segala hal, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan hal itu Allah sudah lakukan dan nyatakan dalam kehidupan kita. Buktinya sampai hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saudara saya dan saya harus melewati padang gurun yang serba terbatas, tidak ada jalan pintas, tidak ada tempat persembunyian, namun semua itu bisa kita lewati di padang gurun karena ada penyertaan Allah, karena ada Roh Kudus sebagai penolong yang sejati bagi kita, karena ada firman yang menuntun langkah-langkah kita. Pagi ini saya baca dan sebagai seorang hamba Tuhan ingin menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan sudah dengan setia menyertai kita dan keluarga kita. Buktinya sampai hari ini kita tetap ada. Mungkin ada yang sudah kena coronavirus, tapi Tuhan menyembuhkan. Yang kedua, Tuhan sudah dan akan terus memelihara kita semua sampai pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Pagi ini, siang ini, malam ini, dan seterusnya. Yang ketiga, kita harus bersyukur karena Tuhan pasti menyediakan kebutuhan kita. Saat melewati padang gurun, sebab Dia adalah Bapa yang mengasihi dan penuh dengan kasih, bahkan setia. Yang terakhir, saya bersyukur Tuhan pasti membuat jalan dan sungai-sungai bagi kita saat berada di padang gurun. Bagi Hagar dan Ismail sekalipun Allah tunjukkan mata air yang disebut El-Roi di padang gurun. Bagi saudara yang dekat dengan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, mana mungkin Tuhan tidak akan sediakan semuanya itu? Tuhan kiranya memberkati. Mari kita mendulukan diri dan kita berdoa. Tuhan, setelah mendengar firman-Mu, kami tahu akan kehendak-Mu, kami tahu akan isi hati-Mu, bahwa Engkau akan membawa hidup kami untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang berkemenangan dalam dunia ini. Walaupun gelora dunia semakin menggila, penyakit semakin merajalela, tapi saya tahu, saya yakin
tangan Tuhan yang kuat, yang perkasa, yang dahsyat dan luar biasa selalu menopang kami dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat menjadi terang, menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu, jadikan mereka adalah umat yang berkemenangan. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus